Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Kita masih bersama dalam tema marilah kita semuanya bertobat. Jika tidak, kita akan binasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kamu semua tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 1-9, bagaimana tentang kisah orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Karena Pilatus tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Galilea dan juga ibadat yang dilakukan, karena Pilatus bukanlah orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Dan untuk melarang ibadat itu, dia melakukan sesuatu yang kejam dengan membunuh orang Galilea, supaya orang-orang Galilea iman kepercayaannya kepada Allah menjadi pudar. Lalu ada orang-orang Galilea yang dianggap lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Dan dibantah oleh Yesus, tidak, katanya kepadamu, tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Pertobatan itu adalah kunci dari semua apa yang ingin, ya, dalam pewartaan Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan adalah suatu hal yang mesti didengarkan oleh banyak orang. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi pernyataan Yesus untuk orang-orang yang tidak bertobat, kematiannya akan sama atau lebih tragis daripada apa yang terjadi kepada orang-orang Galilea dan juga orang-orang yang tertimpa menara di dekat Siloam. Nah, Pak Petrus, kita tahu sebagai pengurus lingkungan berhadapan dengan orang yang meninggal dunia dan juga hidup di masyarakat. Ini kan sering terjadi penghakiman ya. Bahwa kematian orang ini ya bisa dinilai atau dilihat. Padahal Yesus sudah mengatakan kalau kita tidak bertobat, ya kan kita akan bisa binasa dengan cara yang sama, yaitu mati sebenarnya. Apapun yang terjadi, kehidupan manusia itu akan berakhir, ya. Tetapi dengan pertobatan, kita memiliki jalan kebenaran dan hidup untuk bersama Allah di dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita akan mati dengan cara yang sama. Walaupun dengan proses yang berbeda-beda ya. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus terbunuh dan dibunuh di salib. Itu kan hukuman yang sangat keji. Supaya, dan dilakukan oleh Pilatus lagi. Ya. Dan Pilatus cuci tangan. Dia menganggap dia tidak bersalah. Padahal kesalahan Pilatus itu sudah jelas pada saat dia ya membunuh orang-orang Galilea dan mencampurkan darahnya dalam korban persembahan. Itu kan sangat keji. Nah, dalam pelayanan ini bagaimana Pak Petrus menyikapi hal-hal semacam itu untuk memberikan semacam ya mengingatkan kepada umat ya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang wajar, walaupun caranya mungkin tragis. Silakan Pak. Ya. Menarik sekali masalah kematian. Kebetulan saya juga masuk dalam paguyuban mortalitas Bapak, dan kami masih belajar Pak dalam tim mortalitas sama Bulina juga. Kami sering menyumpai, dan kebetulan kami sebagai tim pemandi. Pekerjaan ini memang memerlukan betul-betul ketulusan. Kadang-kadang kita mengalami di lapangan permasalahan-permasalahan penghakiman manusia. Dia meninggal
karena ABCD ya, dengan kasus-kasus ini itu. Ya. Tapi itu semua adalah penilaian manusia. Ya. Kita tidak tahu bahwa mereka mungkin secara pribadi sudah bertobat, tidak menunjukkan kepada orang lain. Namun orang lain menilai, katakanlah dia selama ini jauh dari Tuhan, katakanlah tanda petik jaga gereja dan lain-lain. Tapi itu kan manusia, ya, penilaian manusia. Dan secara pribadi mungkin dia sudah bertobat dengan caranya dia. Jadi kami sering mengalami seperti itu, dan kami dalam pelayanan tidak boleh katakanlah dia aktivis di waktu hidup atau tidak, atau kesalahan-kesalahannya itu bukan ranah kami. Kami hanya melayani dan melayani bahwa dia meninggal dipanggil dengan cara dari Tuhan. Jadi kita dengan tulus, tidak membeda-bedakan, karena tadi katakan bahwa kematian itu bermacam cara. Kadang-kadang manusia udah agak miring dalam pelayanan karena dia banyak dosa, katakanlah. Kita tidak tahu kalau dia sudah banyak bertobat dengan cara-caranya. Ya. Maka saya lagi tadi katakan tadi, lanjut tadi, bahwa masalah dosa itu yang menilai adalah bukan manusia, adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dalam peristiwa kematian Yesus, ada 2 orang penjahat, karena dia yakin, karena bertobat, saat itu juga langsung diampuni. Itu contoh dari kita. Jadi di masa Prapaskah ini memang pertobatan kapan lagi kita? Karena hidup ini adalah kesempatan, besok kita tidak tahu. Jadi jangan sia-siakan di masa tahun jubileum, masa untuk Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dalam pengampunan, dan sudah diberikan petunjuk langkah-langkah apa supaya dapat pengampunan. Mari kita semua manfaatkanlah di tahun jubileum ini untuk bertobat, sehingga kita menjadi orang yang bisa berbuah, tidak dibuang. Terima kasih. Bu Lina kan memandikan jenazah ya, dan juga sudah sering menghadapi situasi ini ya. Dalam situasi COVID dulu ya, dan juga situasi melihat jenazah-jenazah yang dilayani oleh Bu Lina ya. Itu namanya pastoral care ya. Bagaimana kita memandikan jenazah, kemudian mulai di situ pasti ada asumsi-asumsi, ya kan, kemudian orang mulai menghakimi dan sebagainya, padahal itu adalah materi saja jenazah itu. Sedangkan ya urusannya dengan Tuhan itu kan di akhirat, ya kan. Nah, bagaimana tanggapan Bu Lina melihat penghakiman itu untuk tetap membuat Bu Lina yakin bahwa pelayanan yang dilakukan Bu Lina ini adalah bagi semua orang, tidak melihat ya apa atau perbedaan apa ya, terutama ketika harus melayani juga terpaksa ya memandikan jenazah yang laki-laki dan sebagainya kan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebagai tim pemandi jenazah sudah beberapa tahun yang kami alami. Terus sebelum menghadapi memandikan jenazah, kami juga berdoa dulu, Pak. Ya. Jadi kita selesai berdoa, kita memandikan pun kita dengan kasih, Pak. Dengan senang hati, dengan ikhlas. Apapun yang kami alami di dalam kelompok, kami selalu bekerja sama, sehingga apapun di dalam kelompok kami tadi, kami bekerja dengan ikhlas. Itu saja. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, penghakiman terhadap kematian itu adalah suatu yang tidak pantas, karena kematian itu adalah suatu yang pasti dihadapi oleh seluruh manusia. Dengan 4 cara besar seperti yang sudah disampaikan, bahwa kematian itu merupakan suatu nasib manusia yang harus ditanggung karena akibat upah dosa. Ya, upah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu dibawa sampai ke dunia ini. Dan sebenarnya bagi orang beriman, kematian itu hanyalah memisahkan jasmani dan rohani.
roh akan kembali kepada Allah dan akan dihakimi oleh Allah, sedangkan jasmaninya akan tinggal untuk sementara waktu di dunia ini, baik dikuburkan ataupun dikremasi dan ditempatkan di suatu wadah dan dikubur, dan nanti pada hari terakhir dia akan bersatu kembali. Maka kita menerima abu, dari abu kembali menjadi abu, dari tanah kembali kepada tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pak Petrus, kesempatan yang diberikan 1 tahun ini kan adalah tahun rahmat ya. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan, ya, seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah, sebagai pengurus lingkungan, pelayan umat, ikut dalam komunitas, ini kan sering terjadi. Ya. Bahkan mungkin ada yang berkata, udahlah Pak Petrus, tidak perlu dilayani kan orang seperti itu kan. Tetapi kan tidak mungkin. Sebagai orang yang mengurusi umat ini kan, semuanya harus dilayani. Tanpa memandang, walaupun mungkin ada konflik dengan pengurus lingkungan atau dengan Pak Petrus sendiri. Apapun yang terjadi, harus dilayani. Karena kita mengingat bacaan ini ya. Kan tidak mungkin kita langsung tebang saja. Dia tidak aktif, jangan dilayani. Nah, sering perasaan itu muncul. Tetapi diingatkan oleh Tuhan kan. Biarlah dia. Mungkin kitanya yang tidak mengunjungi atau tidak melayani, bahkan tidak mendoakan dia. Ya, atau tidak mewartakan firman dan sabda kepada dia. Atau jangankan tidak menegur sapa kepada dia. Nah, bagaimana Pak Petrus melakukan ini? Ya, menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Bapak masalah pelayanan tadi. Kita memang sebagai manusia biasa kadang-kadang muncul, Bapak. Sudah dipelayani secara maksimal, dengan lengkap, namun ujung-ujungnya kok berbalik. Katakanlah tidak memberi respon. Tapi ingat bahwa, tapi itulah salib. Ya. Kadang-kadang memang kita akui, karena kita masih manusia biasa, timbul. Nah, inilah caranya bagaimana supaya kita tetap Roh Kudus bekerja pada kita, sehingga kita dikuatkan, tetap melayani, walaupun bagaimanapun, tetap katakanlah tidak boleh putus asa. Kami pernah merasakan juga seperti ini pada umat, karena kita ada kewajiban sebagai katakanlah pelayan lingkungan, harus mengembalakan semuanya dengan sekian macam perilaku. Tentunya tidak semuanya pasti mulus, pasti ada katakanlah ini domba yang hilang. Dalam ayat sendiri katakan bahwa satu domba yang hilang harus dicari, lebih berarti daripada domba yang lain yang baik. Itu yang kami selalu pegang, Bapak. Dan bagaimanapun tetap kita cari, tetap kita layani sampai semaksimal mungkin, walaupun kadang-kadang muncul. Pernah saya alami juga seperti itu, sudah maksimal, tapi kita tidak boleh bosan-bosan, Pak. Tidak boleh bosan-bosan, terus dan terus. Dalam arti tidak boleh, ya udahlah lepas saja. Karena kita pelayan tidak boleh berhenti. Tetap kita memanggil salib sampai kita katakanlah di akhir hayat. Itu harus kita pegang. Jadi kemanusiaan kita tinggal. Kami mengalami hal itu. Kalau di secara manusiawi memang tidak masuk akal. Ya, karena masa kematian juga waktu itu. Sampai detik ini juga tidak mau bersama kita. Ya. Tapi itu masih catatan kita. Kita katakanlah positif thinking aja mungkin masa. Karena ada kesulitan ekonomi dan lain-lain. Tetap kita layani Bapak seperti itu. Sehingga dalam kesempatan ini sebagai seorang pelayan gembala, kita tidak boleh putus asa. Karena hidup kita memang harus memanggil salib. Dan kita yakin kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita,
kita tetap akan mencari domba-domba yang hilang dalam keadaan apapun. Walaupun kita memang kadang-kadang muncul dan kita lawan sifat kemanusiaan kita, Pak. Begitu aja, Pak. Bu Lina, dalam tahun jubileum ini ada, kita tahu ya, peziarah pengharapan ya. Dan Legio Maria, Maria Bunda Allah ini kan sudah kembali hidup ya. Bu Lina sebagai aktivisnya, apa program-program Legio Maria Bunda Allah, Maria Bunda Allah Paroki Jeruju untuk tahun ini supaya banyak umat terlibat dan mau bergabung dengan komunitas ini? Silakan Bu Lina. Baik, dalam kami juga baru belum setahun membentuk Legio Maria. Kemudian saya juga baru ikut, Pak. Cuman dulu waktu sekolah SMP pernah mengikuti Legio Maria beberapa tahun sampai SMA, kemudian tenggelam, sudah 20 tahun lebih tidak pernah ikut. Nah, kemudian lalu diajak oleh seseorang, Bu Lina, ayo mari kita membuat kelompok Legio Maria. Nah, di situ juga saya berpikir sebenarnya, Pak, karena bermacam hal ada kegiatan lain. Tapi saya coba untuk bergabung, ternyata puji Tuhan saya suka. Kemudian dengan doa-doanya, kemudian kami juga suka mengunjungi orang-orang sakit. Nah, sampai saat ini juga saya sering dalam kelompok doa lingkungan, saya juga bercerita tentang Legio Maria. Lalu ada seseorang ibu di lingkungan kami, dia belum masuk lingkungan kami. Kemudian dia sering bertanya dengan saya, kok saya ini sering lihat Bu Lina kemana-mana kayak gitu, apalagi kalau hari Minggu. Lalu saya diajak ke rumah ibu tuh untuk berbincang-bincang. Seseorang ibu dan bapak tadi mereka belum jadi Katolik, Pak. Kemudian saya dipanggil ke rumah, kalau masuk Katolik tuh bagaimana. Lalu saya bawa mereka ke rumah, saya menceritakan kepada mereka terutama tentang doa-doa yang saya ajarkan kepada mereka. Lalu mereka sangat tertarik sekali. Kemudian dalam beberapa bulan saya konsultasi dengan Romo, kemudian saya udah ajar Bapak Ibu tadi 2 orang, lalu baru saya lapor ke ketua lingkungan. Padahal saya belum menjadi ketua lingkungan. Nah, itu yang saya alami. Luar biasa ya. Sampai saat ini. Kemudian setelah mereka dibaptis, mereka juga sangat senang, aktif, dan kembali ketemu saya kembali gitu, berkat Ibu Lina. Dalam pelayanan doa, Pak, sering juga saya mengunjungi lansia untuk mengajak berdoa, baik yang sakit. Contohnya tetangga saya satu RT juga, suaminya sakit-sakit tapi istrinya kerja, tidak pernah dijaga dengan baik. Nah, walaupun banyak kegiatan saya juga selalu singgah ke tempat Bapak tuh, apa kabar, sudah makan atau belum. Itu yang menyapa kisah nyata yang saya alami setiap hari, setiap pulang dalam pelayanan. Luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa, Pak. Itu yang saya alami saat ini, apalagi dalam masa prapaskah, Pak. Sekian dulu. Saya menambahkan. Baik, Pak Petrus. Ini luar biasa ya, Bu Lina tadi kesaksiannya. Pak Petrus mungkin ya, silakan untuk apa sih aktivitas Legio Maria? Kita tahu kan iman, kemudian disiplin doa, kemudian disiplin dalam pelayanan, kemudian disiplin dalam amal kasih. Ya kan, setahu saya Legio Maria seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak Petrus sebagai anggota Legio Maria, Maria Bunda Allah ini untuk menjadi pribadi yang mampu meradiasi hal baik ya,
apalagi di tahun rahmat ini, tahun jubilium. Silakan Pak. Iya. Saya menambahkan dari pernyataan Ibu Rina tadi, dan kebetulan saya juga menjadi anggota Legio Maria. Baik. Maria Bunda Allah Paroki Ciluju. Ya. Memang masih banyak orang, apa itu Legio Maria? Sebenarnya katakanlah udah ada stigma Legio Maria itu berat ya, karena belum tahu. Namun secara pokok di sini ada tugas dalam bidang Legio Maria. Pertama yaitu tugas liturgia, ya, yang mana itu kaitannya adalah kegiatan misa, kegiatan yang kedua karikma, meliputi ada yang mendampingi pastor dan lain-lain. Lalu ada kegiatan kainonia, yaitu katakanlah seperti ziarah ke Gua Maria dan doa lain. Lalu ada kegiatan diskonia yang meliputi mengunjungi orang sakit, ya, mendoakan juga, melayat dan mendoakan tentunya, mengunjungi pastor, suster, atau mengunjungi siapa yang tadi katakan Ibu Lina tadi, juga mengunjungi katakanlah kelompok religio yang lain, ada misalnya presidium yang ada. Baik. Perlu ketahui Bapak bahwa memang Legio Maria Bunda Maria itu adalah baru, namun karena kekuatan Roh Kudus atau doa-doa melalui Ibu Maria, kemarin Legio Maria Bunda Allah Ciluju sudah ditunjuk sebagai tuan rumah dalam misa Ases, yaitu misa presidium-presidium yang ada di Kota Pontianak. Baik. Dengan berhasil. Jadi berikutnya bagaimana supaya menarik orang menjadi anggota Legio Maria? Itu sebenarnya kita tidak perlu banyak bicara. Karya nyata, nanti orang akan tertarik. Kok orang Legio kok seperti itu? Apa yang dikatakan Bu Lina tadi juga maksimal dengan pelayanan dengan penuh kasih, apalagi di masa Prapaskah di tahun jubilium 2025 yang penuh hikmat pengampunan. Saja Pak, saya menambahkan. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Tuhan tidak dapat dikungkung oleh batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Hal inilah yang ditekankan oleh Yesus ketika ia menegur orang-orang yang datang kepadanya dan melaporkan tentang kematian orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Ia juga menegur dengan keras orang-orang yang berpikir bahwa ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem. Yesus mengatakan demikian karena mereka berpikir bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem adalah orang-orang yang terpelajar dan saleh, orang-orang yang dekat dengan Bait Allah, yang dengan mudah mengakses tempat kudus. Yesus menyatakan bahwa semua itu tidak ada artinya sama sekali. Yang paling penting lagi, Yesus adalah bahwa kita mampu bertobat, berbalik kepada Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kematian yang menakutkan dapat terjadi kepada siapa saja, yang saleh maupun tidak saleh. Hal ini mengingatkan kita akan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Yeremia. Banyak dari orang yang tinggal di Yerusalem dibunuh dan dibuang ke pengasingan di Babilonia karena mereka tidak bertobat. Hal inilah yang sering kita lihat dan alami dalam masyarakat. Masyarakat kita dimanapun dan dalam budaya apapun. Kita menemui banyak orang yang tak bersalah, yang menjadi korban perbudakan, korban perdagangan manusia, korban pembunuhan, dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena banyak orang telah kehilangan nilai-nilai sakral. Akibat hilangnya nilai-nilai sakral ini, mereka dapat berbuat apapun karena mereka tidak mengenal Tuhan yang hadir dalam diri selamanya, dalam diri sesamanya. Sebenarnya setiap orang adalah tanah suci, tempat Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Semestinya saat mereka tahu bahwa Tuhan hadir dalam diri setiap pribadi mereka, seharusnya menghormati sesamanya dengan meninggalkan keangkuhan, kesombongan, dan ketamakan. Bila ini terjadi, maka kejahatan seperti perdagangan manusia, perbudakan, pembunuhan, dan penipuan tidak akan terjadi. Oleh karena itulah, gereja mengajak setiap umat manusia untuk menghormati hak hidup sesamanya dengan menganggap bahwa setiap manusia adalah makhluk sakral yang perlu dihormati karena dalam diri setiap pribadi Tuhan hadir. Berdasarkan pada hal inilah, kita mohon kepada Tuhan agar masyarakat kita kembali mau menghargai hal-hal sakral. Dengan demikian, semua yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan
dapat dihindari dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup kegiatan Lentera Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agunglah yang mempertemukan kami pada Lentera Minggu pada kesempatan ini. Berkatilah kami agar kami dalam doa, dalam pertobatan kami, dan dalam kami mengampuni diri kami, sesama dan orang lain, selalu menjadi suatu berkat dan tanda bahwa masa Prapaskah merupakan masa retret agung yang mengembalikan hidup kami, citra kami sebagai pribadi milik-Mu Tuhan. Semua doa kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Petrus, Bu Lina. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Dan terima kasih untuk para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.